sampai di titik dimana aku ngerasa apa sih arti hidup ini, apa sih yang pengen aku tuju, apa sih yang pengen aku gapai. Pada waktu itu aku hampir mau bunuh diri gara-gara saking gak kuat menghadapi semuanya. Mereka selalu ada di sisi aku dan selalu support aku, mau aku kayak gimana pun. Jangan pandang sebelah mata mereka, mari kita bantu sama. Perkenalkan, nama saya Dian Anissa, umur 25 tahun, pekerjaannya itu wirausaha dan saya merupakan penyintas anxiety disorder. Assalamualaikum, nama aku Iwan, aku umur 26 tahun dan aku ada penyintas skizofrenia. Ya, jadi aku tuh mengidap penyakit anxiety disorder. Jadi yang dirasa itu ngerasanya tuh kayak panik, tiba-tiba berisik banget, hinggah-binggah di kepala. Terus ngerasa juga kayak banyak suara-suara halusinasi. Terus ngerasa diri ini tuh kayak negative thinking mulu ke orang lain, kayak ngerasa kayak takut disakitin padahal mereka tuh nggak ngapa-ngapain. Terus rasanya tuh kayak kelam gitu, ngeliat pandangan tuh kelam, dan juga ngerasa tuh orang lain tuh bakal ngetawain kita padahal itu cuma ada di otak kita aja, nggak nyata kayak gitu. Terus awal mula punya penyakitnya ini 2016 waktu lagi PKL di rumah sakit, yang dirasanya itu serangan panik. Jadinya tuh kaki, tangan, sama kepala tuh kaku, nggak bisa digerakin. Terus juga jantung tuh berdegup kencang banget, rasanya kayak mau mati. Dari situ aku ngerasa ada yang aneh di diri sendiri. Terus konsultasi ke psikolog dan ke psikiater, dan didiagnosis kena diagnosa anxiety disorder. Jadi setelah itu selama akhir 2016 sampai 2017 itu aku benar-benar ngeisolasi diri, benar-benar nggak mau ketemu orang, benar-benar ngeblokir diri dari dunia luar, sama kayak gitu sih titik terendah yang aku rasain. Karena aku penyintas skizofrenia, yang dirasa paling banyak itu aku halusinasi, delusi, baik itu dalam bentuk audio atau visual. Jadi aku ngelihat hal yang nggak dilihat orang lain, aku ngedengar hal yang nggak didengar orang lain. Kemudian karena ada positif negatif skizofrenia, salah simptomnya aku juga menderita simptom baik positif dan negatifnya. Kadang aku juga marah di luar kontrol, tidak nyambung ngobrol sama orang lain. Kemudian mulai sakit tuh baru kerasa banget tahun 2017 ketika halusinasi mulai ada. Tapi simptom lain tuh mulai muncul sejak tahun 2015, dan titik terendah aku pada waktu itu aku hampir mau bunuh diri gara-gara saking gak kuat menghadapi semuanya. Jadi setelah selama isolasi ini sampai di titik dimana aku ngerasa apa sih arti hidup ini, apa sih yang pengen aku tuju, apa sih yang pengen aku gapai, dan juga pengen ngebuktiin ke orang banyak kalau sebenarnya tuh aku tuh bisa juga sukses walau aku punya penyakit mental. Nah, jadi dari singkat ceritanya tuh aku mendirikan Chocolatex. Chocolatex itu usaha di bidang aneka olahan coklat. Yang aku rasain itu aku ingin berbagi kebahagiaan lewat coklat yang aku buat, dan juga ingin merangkul mereka yang merasa sakit untuk bisa merasakan manisnya kehidupan. Aku menemukan titik balik dan cara survive itu ketika aku akhirnya menemukan kalau aku itu harus sama kayak orang lain. Bukan harus bisa lebih baik lagi gitu loh. Jadi aku punya cita-cita yang aku pengen wujudkan, aku punya impian yang pengen aku gapai. Aku punya dari semua itu. Aku selama ini menyusahkan orang-orang di sekitar aku terus. Aku harus membuktikan kalau aku
bisa menyenangkan mereka juga. Dan cara survive aku mempelajari penyakit aku sendiri, aku mempelajari bagaimana menanganinya, meskipun ya nggak bisa 100% tertangani, tapi dengan cara itu aku bisa kok lebih baik daripada sebelum-sebelumnya setiap harinya. Penolong aku itu orang tua, kemudian itu ada saudara, kemudian sahabat. Terus aku pengen berterima kasih sih ke mereka karena mereka selalu ada di sisi aku dan selalu support aku mau aku kayak gimana pun. Jadi aku pengen banyak terima kasih ke mereka. Yang jelas orang tua dan saudara, kemudian ada pacar aku, banyak sahabat aku juga yang bantuin, bahkan sahabat aku ada yang sesama penyintas juga, dan kita saling support, kita saling berbagi cerita, kita saling berbagi pengalaman, dan kita saling mendukung sampai saat ini. Cerita yang membuat aku ingat sampai saat ini tuh di Februari 2020 itu tuh lagi banyak-banyaknya orderan coklat, dan juga aku menang suatu perlombaan gitu. Jadi akun Instagram Coklaters tuh lagi famousnya, tapi aku nggak bisa ngehandle itu, dan akhirnya aku kumat dan aku masuk rumah sakit jiwa. Ironi aja gitu, saat ingin berbagi kebahagiaan di momen Valentine, malah aku masuk rumah sakit jiwa untuk pertama kalinya. Tapi untungnya itu ada keluarga yang selalu nge-support aku dan ngebantu menyelesaikan orderan yang aku nggak bisa selesaikan kayak gitu. Pas itu tahun 2017 kalau nggak salah bulan April, aku habis dari psikiater, dan ternyata untuk pertama kali mau coba ke psikiater dan untuk mencoba pertolongan karena aku udah nggak kuat dan ternyata tutup. Aku nangis di tengah jalan naik motor sendirian dan kedengar suara untuk pertama kali, dan aku panik, kepalaku melayang, bagian kepala belakang pusing, tanganku gemetar, mulutku gemetar. Aku benar-benar panik di tengah jalan, aku berhenti aja, hampir gak bisa. Itulah pertama kali simptom paling parah itu. Pertama kali simptom paling parah itu seperti itu. Tapi sebelum next masih ada lagi sih. Tapi itu yang gue ingat. Untuk teman-teman di luar sana yang sama-sama sedang berjuang melawan penyakit mentalnya, kalian tidak boleh merasa sendirian. Kita itu pasti kuat dan kita itu pasti bisa menghadapinya. Dan untuk masyarakat itu tolong jangan pandang sebelah mata kami, karena kami itu sama aja kayak kalian, sama-sama manusia. Untuk penyintas, aku pesanin agar kalian jangan menyerah. Masih ada jalan buat kalian untuk berbangkit lagi. Hubungilah psikiater terdekat, psikolog, keluarga, kerabat, siapapun yang mau menolong. Kalau tidak ada yang menolong, aku nggak yakin nggak ada yang menolong. Kalian pasti ada yang menolong. Berdoalah sama Tuhan agar kalian masih bisa sembuh, agar kalian bisa bangkit lagi. Untuk semua masyarakat, tolonglah bantu orang-orang di sekitar kita, tolonglah lebih paham lagi orang-orang di sekitar kita yang mengalami depresi, ansietas, skizofrenia, psikotik, dan penyakit-penyakit mental lainnya. Jangan pandang sebelah mata mereka, mari kita bantu sesama, karena semua penyakit itu diberikan oleh Allah dan semua penyakit bisa ditarik lagi oleh Allah.